Ya. Makanya sebelumnya Syakir mohon izin. Syakir mohon izin kepada kakak-kakak, ibunda. Sebelumnya Syakir mohon izin. Syakir yang pertama berada di atas nih, ya kan? Sedangkan di bawah banyak yang lebih tua. Hah? Iya benar. Yang di bawah banyak yang masih muda. Ya. Amin. Jadi apa yang tersampaikan hari ini, semoga Syakir, ilmu bukan punya kita, ilmu punya Allah. Syakir nggak punya apa-apa, tapi Syakir datang, Syakir ngebawa apa yang pernah Syakir dapat daripada guru-guru Syakir. Maka semoga ilmu-ilmu yang Syakir dapatkan dari guru-guru Syakir semuanya bisa menjadi pegangan buat kita di dunia dan di akhirat, ya. Jadi kira-kira mau nggak dengar nasihat dari anak bocah? Beneran? Kan pengalaman hidupnya lebih banyak orang dewasa. Hah? Dewasa ya? Yang penting seger ya Bu ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita kumpul buat apa? Ada yang bilang halal halal. Tapi intinya Allah izinin kita kumpul hari ini nggak mungkin kecuali karena Allah sayang sama kita. Hidup ini kakak-kakak dan semuanya, insya Allah hari ini kita akan bicara bagaimana seseorang hatinya senantiasa diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tenang itu paling penting. Siapa yang pengen hidupnya tenang? Semua pengen ya. Tapi dulu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam itu pernah ngakak. Malaikat Jibril pernah ngakak, pernah tertawa. Ditanya sama Rasulullah, "Hai Jibril, kenapa kau tertawa?" Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, orang semuanya di alam dunia pengen tenang. Sedangkan kata malaikat Jibril, Allah tidak menciptakan ketenangan di alam dunia. Nah, jadi piye iki? Allah tidak menciptakan ketenangan melainkan hanya pada dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebelum Syakir mulai, yuk sama-sama kita bersihin hati kita lagi. Kita sama-sama istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk sama-sama. Astagfirullah.
Ya Ruhul Nujum. Hidup itu tidak selamanya. Tidak ada yang selamanya di dalam hidup. Maka siapa yang lagi sedih itu sementara. Dunia ini semuanya isinya sementara. Senang sementara, sedih sementara, kaya sementara, bokeh sementara, ganteng sementara, cantik sementara, jomblo sementara. Insya Allah dunia ini isinya semuanya sementara. Maka yang sedang sedih jangan terlalu terpuruk. Yang senang jangan terlalu terlena. Hidup ini semuanya isinya sementara. Tapi buat apa kita dihidupin? Karena Allah Subhanahu wa taala bilang dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Orang yang paling terbaik di sisi Allah bukan orang yang senantiasa hidupnya bahagia, tapi yang dalam keadaan sedih maupun senang dia tetap beramal soleh. Hidup tergantung hati. Hidup tergantung hati. Kalau hatinya ada Allah, maka hidupnya akan tenang. Kalau hatinya gak ada Allah, maka hidupnya suram, gak akan tenang. Mau dia punya apapun, tapi kalau dia gak punya Allah, maka dia gak pernah memiliki tujuan. Hidup ini isinya semuanya adalah ujian. Apalagi khususnya kita yang jauh dari keluarga, dari negeri orang, ya, jauh dari negeri sendiri, di negeri orang, jauh dari keluarga, jauh dari anak, jauh dari suami. Ya, yang jomblo jauh dari keluarganya. Bilang sama dirinya, gak apa-apa, aku jauh dari apapun, yang penting jangan jauh dari Engkau ya Allah. Amin. Karena apa? Hidup sementara. Secapek-capeknya kita di dunia, capeknya paling 60 tahun. Secapek-capeknya kita di dunia paling 30 tahun. Kata Nabi SAW, umur umatku itu antara 60 sampai dengan 70, 80 itu udah bonus sekali. Ada yang umurnya 80? Insya Allah semuanya panjang umur. Nah, kuncinya apa dalam hidup supaya hati kita memiliki Allah? Maka Allah udah bilang dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ingat Allah itu bukan ingat Allah cuman kita baca zikir. Berapa banyak orang yang berzikir tapi hatinya tidak mengingat Allah. Berapa banyak orang-orang yang dia membaca ayat-ayat Allah tapi hatinya tidak mengingat Allah. Jadi pada akhirnya Syakir belajar. Nih Syakir sharing. Apa yang disebut mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ingat sama Allah bukan cuman kita baca istighfar, baca sholawat. Itu untuk apa? Untuk mengingatkan diri kita juga. Tapi kalau lagi di luar, kalau lagi kerja, gimana caranya ingat Allah? Jadiin kerjaannya buat Allah. Jadiin semua yang di hidup ini untuk Allah. Maka Allah akan jadikan
semua yang di sisinya untuk kita. Siapa yang menjadikan segala hal di dalam dirinya untuk Allah, maka Allah akan menjadikan segala hal di dalam diri Allah untuk dirinya. Jadi kalau kita pengen nih hidup kita tenang, terus kemudian kita jadi orang yang bahagia. Bahagia bukan berarti kita lebih kaya dari orang. Bahagia bukan berarti kita lebih bagus make upnya dari orang. Bahagia bukan berarti baju kita lebih bagus dari orang. Akan tetapi bahagia adalah saat kita bisa menjadi diri kita yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nyari bahagia, berlomba-lomba lebih dari orang lain, kita nggak bakal bahagia. Tapi kalau kita ngedeketin diri kita sama Allah, maka kita akan bahagia. Kenapa? Karena Allah yang bilang, hanya dengan mengingatku hatimu menjadi kayak kita kalau beli ikan nih, kan tukang ikan tahu ikan itu cuma bisa tenang berenang kalau dia di air. Kalau kita taruh dia di tanah, kira-kira tenang nggak dia? Plek ya. Yang paling tahu ikan pasti tukang sebagaimana, benar nggak? Sebagaimana Allah menciptakan ikan hanya saat dia tenang kalau ada di air, begitulah Allah menciptakan manusia hanya akan tenang saat dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka intinya satu, intinya hidup yang sementara ini buatlah kesan sebaik-baiknya. Kita nggak bisa milih. Ada saudara kita yang ada di Indonesia. Kita nggak bisa milih bahwa takdir kita membawa kita kepada Hong Kong. Ada nggak yang di sini lahir milih, saya nggak mau di Hong Kong, saya mau di New York aja. Oh, saya pengennya kerja di Indonesia aja. Emang udah jalannya kita ada di Hong Kong. Nah, bukan tergantung tempat, tapi gimana kita bisa beramal sebaik-baiknya dimanapun kita berada. Makanya hidup yang sementara, jadikanlah hidup ini sebaik-baik mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih orang zaman sekarang susah beramal, susah beribadah, atau susah dia memberikan semuanya buat Allah? Karena yang dia kejar adalah ingin lebih dari orang lain, bukan ingin lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita berusaha lebih baik di mata Allah, maka apa yang kita punya itu gimana berharga di hadapan Allah. Kalau berharga di hadapan orang, sejam 2 jam dia muji kita, besoknya dia bisa menghina-hina kita, benar nggak? Oh, misalnya kita habis neraktir orang, wah baik banget tuh dia, masya Allah. Besoknya diomongin, itu duitnya dari mana ya? Namanya manusia. Nah, orang zaman sekarang selalu pengen berlomba-lomba lebih baik dari orang lain. Sehingga apa? Sehingga dia lupa buat lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang zaman sekarang itu banyak, kata guru-guru Syakir hati-hati. Nanti akan ada satu zaman, di akhir zaman, di mana orang berlomba-lomba memperindah, mempercantik, memperkuat tubuh bagian luar, akan tetapi di dalamnya dia rapuh. Ya, akhirnya apa? Banyak orang berlomba-lomba, ya, apalagi anak muda kayak saya. Oh, yang atlet, yang nge-gym, luarnya kuat, akan tetapi di dalamnya lemah. Kenapa? Karena jauhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syakir nggak mau ngasih banyak-banyak, pengen satu aja dibawa pulang nih, boleh nggak? Boleh
nggak satu dibawa pulang dan diamalin selama-lamanya kalau bisa? Ya. Satu hal ini akan membuat seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Satu hal tersebut adalah jangan mencintai dunia. Jangan mencintai dunia, jangan mencintai pujian, jangan mencintai kegemerlapan. Maksudnya apa Syakir? Jangan cintain dunia. Kan kita butuh dunia, benar gak? Jadikanlah dunia hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Coba nih, Syakir mau tanya. Dari rizkinya, ini kan katanya ingat Allah nih. Dari rizki yang kita dapat, kira-kira berapa persen kita kasih buat Allah? Itu juga kalau lagi mau kasih ya. Allah bilang apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Apa enggak? Sering dengar gak? Sering. Tapi tahu gak kunci hidup yang beruntung? Allah sebutkan di ayat yang tadi kita baca. Alif Lam Mim. Artinya hanya Allah yang tahu. Kalau kita bedah tafsir lama lagi nanti. Dzalikal kitabul la raiba. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi dari awal udah ditunjukin ya sama Allah bahwa apapun yang ada di dalam Al-Quran itu tidak ada yang dusta. Hudan lil muttaqin. Dia menjadi apa? Menjadi petunjuk. Menjadi apa? Menjadi arahan bagi orang-orang yang bertakwa. Baru Allah bahas nih, siapakah orang-orang yang beruntung kata Allah? Allah bilang alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Dia beriman kepada hal yang gaib, yaitu Allah, para malaikat-malaikatnya Allah, hari akhir, hal-hal yang tidak tampak belum tentu tidak. Jadi kalau ada yang bilang kenapa Allah nggak kelihatan? Karena nggak semua yang nggak kelihatan itu nggak ada. Saya pernah ditanya sama teman saya, kawan saya Muhammad, pada saat itu menjelang dia masuk pada Islam. Kenapa kata dia? Tuhan itu nggak kelihatan. Sekarang saya tanya, saya bilang sama teman saya, sekarang saya tanya, lapar nggak? Pas banget dia lapar. Pernah lapar kan? Lapar itu ada kan? Tapi ada nggak yang bisa ngelihat lapar? Atau enggak? Misalnya nafas, kita hidup yang namanya udah.
Tapi ada nggak yang bisa ngeliat udara di sini? Kalau ciptaannya aja kita belum bisa semuanya melihat, bagaimana kita melihat yang menciptakan? Dan nggak adil. Kalau Allah ciptakan ada orang yang buta, bagaimana dia melihat Allah? Nah, maka Allah bilang orang yang beriman apa? Dia yang percaya kepada hal-hal yang gaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah, para malaikatnya, bahkan tahu gak? Ibunda, kakak-kakak semuanya, tahu gak? Enten, Pak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Rasulullah. Tahu nggak, kita semua ini pernah dirindukan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika Nabi Muhammad SAW itu menangis. Rasulullah menangis di hadapan sahabat-sahabatnya. Lalu kemudian sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, aku rindu. Sahabat iri. Ya Rasulullah, siapa yang kau rindukan sampai kau meneteskan air mata? Bayangkan, dirindukan oleh sebaik-baik manusia sampai Nabi Muhammad SAW meneteskan air matanya. Maka sahabat iri, siapakah orang tersebut ya Rasulullah yang membuat engkau begitu merindukannya hingga kau meneteskan air matamu? Kata Rasulullah SAW, apa aku rindu dengan? Kata Rasulullah SAW, aku rindu kepada saudaraku. Wah. Kata para sahabat, kita kan saudara engkau wahai Rasulullah. Enggak, kalian sahabatku. Kata Rasulullah apa? Aku rindu kepada kelak, wahai sahabat-sahabatku, kalian beriman kepadaku karena kalian melihatku, kalian menzamaniku, kalian berbicara kepadaku, kalian mendengarkan langsung ayat-ayat Allah dariku. Akan tetapi wahai sahabat-sahabatku, kelak kata Rasulullah SAW, ada orang-orang yang mereka tidak pernah melihatku, mereka tidak pernah memandangku, mereka tidak pernah bersalaman denganku, mereka tidak pernah mendengarkan suaraku, mereka tidak menzamaniku, tidak pernah bertemu denganku. Akan tetapi mereka begitu cinta hingga rela mengorbankan dirinya untukku, wahai sahabat-sahabatku. Mereka lah orang-orang yang aku rindukan, kata Rasulullah SAW. Maka beruntung siapa yang dia lelahnya untuk Rasulullah, siapa yang pernah jatuh air matanya untuk Rasulullah, siapa yang pernah habis hartanya untuk Rasulullah, dan siapa yang pernah habis tenaganya untuk Rasulullah. Beruntung, beruntung dan beruntung, dia adalah orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih beruntung di dunia ini, melainkan apa? Melainkan orang yang habis waktunya, habis hartanya, habis pikirannya hanya untuk baginda Rasulullah SAW. Karena di sini banyak ibu-ibu, kakak-kakak, apalagi perempuan. Tahu nggak, sebelum adanya Rasulullah, perempuan itu nggak pernah dicintai. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengubur anaknya hidup-hidup karena anaknya perempuan. Siapa yang kemudian mengangkat derajat perempuan? Datang kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu yang mana seorang perempuan. Kalau bukan karena Rasulullah, maka tidak ada ketenangan, keadilan yang kita rasakan sekarang. Lanjut. Gimana biar jadi orang yang beruntung? Pertama, kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Setelah dia yakin kepada Allah, kepada Rasulullah, walaupun dia tidak pernah melihat Rasulullah, belum pernah melihat Allah, belum pernah melihat malaikat, akan tetapi dia yakin, maka dia sudah termasuk orang yang beriman. Tapi gak habis di situ. Yakinnya dia harus diungkapkan dengan apa? Wa yuqimunas shalah. Dia mendirikan sholat.
Dia mendirikan salat. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menginfakkan sebagian daripada hartanya. Jadi banyak orang nanya, saya udah sholat tiap hari tepat waktu, sebelum azan dia udah nyampe, atau enggak pas azan dia udah berhenti langsung ke masjid. Tapi kok hidupnya gitu-gitu aja. Tapi kok dia nggak ngerasain yang mana balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda orang yang berhasil mendirikan sholat, nih ibu-ibu, tanda orang yang berhasil mendirikan sholat, maka dia tidak menggenggam erat hartanya. Jangan kita pakai gaya orang-orang, maaf, orang-orang Barat, orang-orang Yahudi, yang mana apa? Wow, ditimbun duitnya. Kita nggak tahu, emang kita keluar dari masjid ini, kita masih hidup. Nggak ada yang tahu al-maut baktatan, bahwa mati datangnya tiba-tiba. Siapa tadi orang yang beruntung kata Allah? Pertama dia yakin sama Allah. Bu, pernah doa nggak? Pernah doa nggak? Ada yang belum dikabulin? Doa itu yang penting ya yakin. Ada teman saya di dunia artis yakin, gue banyak dosa, doain gue dong. Emang kenapa doa lu gitu? Bahasa Jakarta nih, gitu ya. Saya banyak dosa, Kir. Doa itu bukan hanya bagi orang yang soleh. Allah sediakan doa itu justru untuk para pendosa-pendosa daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau doanya Allah cuma buat orang yang alim, maka di mana gunanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya orang mau dia banyak dosa, nggak ada orang yang nggak punya dosa. Tapi kunci doanya digabul apa? Asal dia yakin. Pertama yakin, kedua diriin sholat, yang ketiga menginfakkan sebagian hartanya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaihi min rabbik min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan dia beriman kepada apa yang diturunin sebelumnya. Seperti apa? Hadis-hadis baginda Nabi SAW. Kemudian kepada para nabi yang diturunkan dari sebelumnya. Dia mengimani apa-apa yang diturunkan sebelumnya. Ada kitab Taurat, kitab Injil, yang Zabur, yang asli. Kita harus mengimani ada kitab-kitab tersebut. Dan kemudian setelah kita mengimani apa-apa yang telah dahulu orang-orang imani, seperti apa? Seperti orang-orang soleh yang terlebih dahulu. Baru kemudian Allah bilang apa? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Allah tuh padahal udah kasih kisi-kisinya ya. Allah tuh udah bilang padahal, nih kalau pengen jadi orang beruntung, apa kata Allah? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul. Mereka nih, kata Allah, mereka nih orang yang tadi sholat, yang menginfakkan sebagian hartanya, yang yakin kepada Allah dan Rasulnya. Kata Allah apa? Ulaika ala hudan rabbihim. Mereka adalah orang yang akan selalu aku kasih petunjuk. Allah tuh kalau udah ngomong nggak bakal PHP, Bu. Nggak bakal kayak majikan kita, nggak bakal kayak agensi kita, atau enggak kayak pejabat-pejabat misalnya, atau kayak manusia siapapun. Kalau ngomong cuman omdo, bener gak? Ini Allah janji, Bu, ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka lah orang yang akan aku selalu beri petunjuk. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan mereka lah, kata Allah, orang-orang yang akan beruntung. Yang jamin langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak orang nggak tahu sebenarnya kunci keberuntungan adalah saat kita yakin dan memberikan hidup kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak muda, saya mau cerita dikit. Jangan langsung saya mau cerita dikit. Jadi
saya punya Tapi banyak sinyalnya teman-teman. orang. Dia bilang, Kir, saya pengen ini, saya pengen ini. Sinyalnya Banyak cita-cita dalam dirinya. Untuk dirinya sendiri. Saya bilang, gue justru punya cita-cita buat Allah Subhanahu Wa Taala, bantuin agamanya, syiarin agamanya, walaupun di tengah-tengah kesibukan, syuting dan lain-lain, saya datang. Saya pengen ngasih hidup saya buat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa? Apa yang kemudian dicita-citakan oleh teman saya? Apa yang kemudian tuh katanya 1 menit lagi. Iya. Di sini suhur jam berapa? Kita minta nanti sedikit juga dari guru kita, Kiai Ferdi. Sampai mana cerita saya? Ya, punya teman. Kalau pacar belum? Iya. Karena nggak boleh. Karena nggak boleh pacaran. Ijo toh? Ijo tomat. Saya ijo tomat, Bu. Jadi kalau punya anak, punya saudara bilang, kamu jadi ijo tomat. Apa tuh ijo tomat? Ikatan jomblo terhormat. Jadi Bu, prinsipnya saya tuh punya komunitas namanya Ijo Tomat, Ikatan Jomblo Terhormat. Kita jomblo bukan karena nasib, tapi karena prinsip. Iya. Akhirnya apa? Saat kemudian lanjut cerita, saya ketemu lagi nih sama teman saya. Kemudian apa? Saat kita mencita-citakan sesuatu buat Allah, kemudian apa? Akhirnya teman saya gantian yang ngucapin selamat. Ya Allah, Kir, padahal kemarin ini gue cita-citain ya, tapi kalau lo duluan tuh. Tahadusan bid nikmah. Saat kita mendapat nikmat, kita harus cerita sama orang supaya orang kemudian bisa merasakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kemudian apa? Singkat cerita, apa yang dicita-citain oleh teman saya kemudian Allah berikan terlebih dahulu. Kemudian baru lewat tangan kita dia bisa merasakan apa yang dia cita-citakan. Artinya apa? Saat kita bercita-cita membahagiakan Allah, halo? Saat kita bercita-cita membahagiakan Allah, maka Allah akan memberikan kebahagiaan bagi kita. Saat kita bercita-cita menyenangkan Allah, maka Allah akan senangkan kita. Tapi sampai kapanpun kalau cita-cita kita hanya untuk menyenangkan diri kita, hanya untuk menyenangkan keluarga kita, maka apa? Maka Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencemburu yang paling hebat. Contoh kecilnya apa? Pertanyaannya bagus sekali. Ya, ada orang cita-citanya apa? Panjang. Pengen misalnya punya rumah, amin. Gak apa-apa. Tapi jadiin itu cita-cita aja udah. Jangan sampai berangan-angan, sampai menghalalkan segala cara dan lain-lain. Atau kita pengen bahagiain diri kita sendiri. Padahal diri kita cukup nih. Ya, udah cukup. Tapi kita pengen, wah ngelihat orang, kita pengen cita-citanya kayak orang tersebut. Wah, ngelihat Raffi Ahmad, pengen deh kayak Raffi Ahmad. Padahal Raffi Ahmad juga puyeng-puyeng juga, Bu. Ya kan? Kita kan tetanggaan tuh, ngobrol tuh. Jadi setiap orang ada puyeng-puyengnya. Gak mungkin orang gak dikasih puyeng. Karena tadi dunia semuanya sama. Apa yang selamanya? Nah, akhirat itu apa? Yang selamanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selamanya adalah Allah. Ya, berarti kita nggak bisa dong kesuksesan kita abadi, atau kesenangan kita abadi, atau ketenangan kita abadi. Karena cuma Allah yang selama bisa. Caranya gimana? Caranya adalah kaitkan segala hal yang sementara dengan Dia yang selamanya. Maka sesuatu yang sementara itu
akan menjadi selamanya saat dia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya apa? Kita punya pasangan yang kita sayang, maka jadikan dia bersama Allah. Maka apa? Dia akan selama-lamanya di dunia dan di akhirat bersama kita. Kita punya rizki sementara. Oh, kayaknya baru kemarin gajian, udah habis aja. Ya, ya, tahu lah. Jangan seminggu, baru 2 hari udah tinggal 500. Gajian, bayar ini, kirim kampung, ya kan? Kok anak sekolah, tapi alhamdulillah. Sementara kan duitnya, nah biar selamanya kita jadiin rizki kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya apa? Jangan cinta sama dunia. Karena cinta pada dunia adalah sumber dari kebencanaan dari segala hidup kita. Bu, bencana paling gak enak tuh adalah cinta kepada dunia. Cinta sama dunia apa sih? Cinta sama dunia itu apa? Pengen kelihatan bagus depan orang. Apalagi cinta sama dunia. Cinta sama dunia itu bukan kita gak punya harta, tapi harta kita bukan buat ngasih makan orang-orang dunia, ngasih makan mata teman kita, ngasih makan mata orang. Cuman buat apa? Cuman buat kita dipuji. Buat apa? Tapi orang kalau dia punya dunia, dia gak cinta dunia, dunianya dijadiin buat apa? Buat dia bagus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya Syakir cuma pengen bilang, hidup ini semuanya sementara. Hidup semuanya sementara. Jangan lupa siapin sesuatu yang selamanya buat di dunia dan di akhirat. Itu aja. Sesibuk-sibuknya kita, apalagi sama nih, tos dulu. Syakir artis, ya kan? Syakir artis yang kerjaannya tiap hari sibuk, kadang di lokasi syuting. Terus ibunda, kakak-kakak semuanya kadang di tempat majikannya, nggak selamanya bisa ngaji, bener nggak? Gimana caranya kita diam-diam aja tapi dapat rahmat Allah? Pengen nggak? Bener. Tapi harus ngalahin hawa nafsunya. Karena nggak ada sesuatu yang mulia di sisi Allah kecuali kita harus mengalahkan nafsu kita. Kalau pengen lagi masak di rumah majikan tapi dapat rahmat dari Allah, makanya orang bisa tenang selalu tuh karena rahmatnya terus ngalir. Gimana caranya? Bikin rahmat Allah yang bisa terus mengalir buat kita. Syakir syuting, katakan alhamdulillah dapatlah gaji gitu. Syakir berikan separuhnya buat apa? Buat pesantren, buat sedekah, buat kemudian. Jadi Syakir punya guru, Syakir kasih. Kenapa? Dipakai makan sama guru kita, jadi daging dia buat dakwah. Maka setiap itu menjadi apa? Menjadi pahala buat kita. Kita nih masukin satu orang nih, oh dia ingat sama Allah, itu cukup seumur hidup kita buat kita masuk surga. Bayangin gimana orang yang bantuin ulama, terus kemudian ulama itu nyadarin banyak orang. Betapa hebatnya tuh. Bagaimana sesuatu yang sementara bisa membuat kita selama-lamanya bahagia hanya karena apa? Hanya karena kita mengalahkan nafsu kita. Nah makanya nih, Syakir saran, ya, saran buat semuanya, jadiin semua yang ada di sisi kita sekarang ada buat Allahnya. Gajinya sementara nggak? Sebulan, gaji sementara, tapi jadiin ada sesuatu yang selamanya dalam gaji tersebut. Pekerjaan atau menjadi seorang ibu atau sebagai manusia sementara, tapi jadiin ada yang selamanya, ada sholatnya. Diri kita nih nggak selamanya sehat, tapi jadiin setiap sehat kita usahain beramal soleh, sehingga apa? Bisa selamanya kita rasain. Kita dapat rezeki, jangan cuma buat hal yang sementara, taruh buat hal yang selamanya. Tuh, mikir dah pada, ya kan? Emang manusia. Tapi coba dari 100% rezekinya, ya Allah, kalahin
yang mau beli make up, mau beli baju baru, hal-hal yang kira-kira di luar kebutuhan kalahin. Ya Allah, aku kalahkan keinginanku untuk